Ya, shalom. Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur ya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah ya. Dan terlebih lagi kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, nah di dalam ibadah minggu ini Gereja Reformasi Indonesia yang memberikan judul untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu merdeka dari pengaruh hidup hedonisme. Ya, jadi merdeka dari pengaruh hidup hedonisme. Ya, pemberian tema ini tentu bukanlah merupakan suatu kebetulan. Ya, karena ya secara khusus kita di bulan Agustus ini yang dalam waktu 2 hari lagi kita sebagai warga negara Indonesia ya, bangsa Indonesia akan memperingati dan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Namun ada satu pertanyaan yang seharusnya terus-menerus kita tanyakan di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Apakah dengan kemerdekaan yang kita miliki kita sudah betul-betul merdeka ya, ataukah masih di dalam belenggu ya? Ada banyak hal ya yang membuat kita ya secara tidak langsung kita masih merasakan ya belenggu ya, kita masih terikat dan lain sebagainya, kita belum bebas ya. Salah satu contohnya ya dengan adanya COVID ini kan ya, ada banyak negara yang melakukan lockdown ya, bahkan kita secara khusus ya bangsa kita Indonesia menerapkan PPKM ya level 4 ya, jadi membuat kita menjadi tidak bebas, membuat kita menjadi tidak bisa dengan leluasa untuk menikmati dan bergerak di dalam menjalani kehidupan kita. Ya, baik, kita akan sama-sama ya membuka Alkitab kita ya sebelum kita lebih lanjut membahas tentang tema merdeka dari pengaruh hidup hedonisme. Ya, kita firman Tuhan hari ini yang melandasi tema adalah dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Ya, kita akan bacakan secara silih berganti. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu, saudara-saudari membacakan ayatnya yang ke-18. Demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul nasihat-nasihat kepada jemaat. Ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari, saya mengambil teks ya dari kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Bukan karena melanjutkan ya seri khotbah eksposisi ya,
karena khotbah kali ini bentuknya adalah seminar. Ya. Nah, baik, kita akan mengangkat tema ya, atau tema yang akan kita bahas bersama, yaitu merdeka dari pengaruh hidup hedonisme. Ya, saya sengaja kasih warna merah pada kata hedonisme. Ya, yang menjadi pertanyaannya adalah sebetulnya lanjut aja, Bang. Ya. Apa itu hedonisme? Ya. Apa itu hedonisme? Ya, umumnya orang mengaitkan hedonisme itu dengan uang. Ya, uang, harta, kekuasaan, ya, lalu kemudian ya hidup berfoya-foya, belanja dan lain sebagainya, punya mobil yang mewah, ya, lalu kemudian punya rumah yang mewah, ya, dan terakhir adalah punya makanan minuman yang enak, ya. Jadi semuanya ini adalah memiliki keterkaitan yang erat dengan hedonisme. Lalu kita lihat dalam apa sebetulnya hedonisme, ya. Hedonisme berasal dari kata Yunani, ya, dari bahasa Yunani, yaitu hedonismos, ya, hedonismos, ya, dari kata dasar hedone, ya, yang memiliki arti kesenangan. Ya, jadi kesenangan di sini adalah yang dimaksud adalah ketika seseorang, ketika kita menemukan kebahagiaan, menemukan kesenangan ketika memiliki semuanya ini, ya, sehingga ini menjadi gaya hidup yang kemudian menekankan kehidupan atau perilaku, sikap, gaya hidup kita untuk mencari kesenangan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam filsafat Yunani kuno dikenal dengan seorang yang bernama Demokritos, ya. Seorang filsafat yang bernama Demokritus, yaitu hidup pada abad yang kelima sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu, siapakah Demokritus ini? Ya, demo, ya. Bukan berarti ketika dikasih nama Demokritus lalu kita menganggap bahwa orang ini adalah seorang yang suka demo, ya, atau orang yang selalu pimpin demo. Tidak, ya. Nah, Demokritus ini adalah bapak dari para hedonisme, ya, yang sangat menekankan kesenangan di dalam hidupnya. Ya, jadi Demokritus ini adalah bapak dari para hedonisme yang sangat menekankan kesenangan, kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan di antara para filsuf Yunani ada seorang lagi yang sangat menekankan atau yang paling menekankan prinsip hidup hedonisme, yaitu Epikurus, ya, yang hidup pada abad keempat dan abad ketiga sebelum Masehi. Nah, siapa Epikurus ini? Ya, dari namanya udah kelihatan, ya, Epikurus, ya. Lalu kemudian kita membayangkan berarti orangnya kurus, ya. Tidak ada kaitannya sama sekali, Bapak Ibu. Ya, Epikurus adalah seorang yang sangat menekankan kesenangan dan kebahagiaan hidup. Karena kesenangan dan kebahagiaan hidup itu adalah merupakan nilai tertinggi yang dapat dicapai di dalam kehidupan. Ya, kemudian seorang Epikurus ini adalah menjadi orang yang sangat terkenal, orang yang paling terkenal, lalu kemudian ia melahirkan filsafat, ya, yaitu filsafat Epikurianisme, ya. Nah, filsafat ini mengajarkan tentang pencarian kesenangan
hidup yang konstan dan bijaksana untuk menjauhi penderitaan. Jadi pencarian kesenangan hidup itu didapatkan dengan cara yang konstan dan bijaksana. Cara yang konstan ini adalah cara yang terus menerus, cara yang tidak berubah-ubah, ya. Jadi pencarian kesenangan itu secara terus menerus dan juga tidak berubah-ubah sifatnya, ya. Dan di dalam semuanya itu, ya, kebijaksanaan yang dimaksud adalah untuk menjauhi penderitaan. Jadi orang-orang, ya, para penganut hedonisme ini, ya, di dalam penderitaan sekalipun, kalau di sana dapat menemukan kesenangan, maka itu berarti tidak ada penderitaan. Sekalipun orang digantung, ya, ataupun orang dikurung, ya, suka menyendiri, ya, kunci, ya, berdiam diri di dalam kamar. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang demikian, maka orang itu akan menjawab, ya, kenapa kamu melakukan demikian? Ya, karena saya senang, saya suka menyendiri. Padahal bagi kebanyakan kita, ya, itu merupakan suatu ketersiksaan, ya. Jadi di dalam penderitaan sekalipun bisa menemukan kesenangan, bisa menemukan kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, secara sederhana hedonisme adalah paham yang mengajarkan bahwa perilaku hidup manusia digerakkan oleh keinginan dan hasrat terhadap kesenangan sehingga terhindar dari segala penderitaan. Jadi bagi orang-orang hedonisme tidak ada yang namanya penderitaan. Semuanya adalah kesenangan. Walaupun dalam kondisi yang menderita, walaupun dalam situasi sakit penyakit yang dialami, tetap bagi orang-orang hedonisme tetap akan menemukan kesenangan di dalamnya. Nah, ini demikian Bapak Ibu. Oleh karena itu pandangan ini menganggap bahwa kesenangan dan kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia. Jadi ya udah, bersenang-senang. Ya. Siapa di antara kita yang tidak mau senang? Ya, pasti semua kita mau senang. Semua kita mau bahagia. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga memberikan itu kepada kita. Ya. Kita lanjut. Manusia pada dasarnya menyukai kesenangan dan mencari kebahagiaan. Itulah mengapa kita menyukai kesenangan. Itulah mengapa kita mencari kebahagiaan. Ya, karena manusia pada dasarnya suka dengan kesenangan, suka dengan hal-hal yang senang. Ya, maka ketika mendapatkan hal-hal yang tadi itu, ya, itu akan membuat orang merasa bahagia dan amat lebih memprihatinkan kalau semua yang kita inginkan, semua yang kita sukai, ya, pencarian kebahagiaan hanya berputar kepada hal-hal yang tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Punya uang yang banyak, ya, punya mobil yang mewah, punya rumah yang mewah, bisa menikmati makanan yang enak, bisa belanja dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat umumnya, itulah yang kemudian dicari-cari orang pada umumnya. Semuanya itu hanyalah untuk mendapatkan kenikmatan di dalam hidup. Jadi pencarian akan kesenangan dan kebahagiaan hidup itu hanya untuk kenikmatan. Ya. Tujuannya hanya untuk kenikmatan. Tujuan yang lain adalah supaya kita dilihat oleh orang. Kita dipandang oleh orang dengan harta yang banyak, dengan kedudukan yang kita miliki, ya, dengan semua hal-hal yang kita nikmati itu, yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia, itu sebetulnya hanya
ingin dilihat oleh orang. Hanya pada status sosial saja. Maka sebetulnya apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi tujuan hidup manusia? Nah, mari kita akan melihat pengaruh dari hedonisme ini. Yaitu menjadikan tujuan hidup manusia hanya kepada kenikmatan serta kepuasan hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan. Ya, sehingga yang dilakukan adalah pesta pora, ya, bersenang-senang. Ya, inilah yang dicari oleh kebanyakan orang umumnya. Ya. Lalu kemudian menjadikan diri sendiri lebih utama daripada orang lain, tidak peduli dan bersikap egois, sehingga keluarga pun ya, tidak menjadi yang utama di dalam kehidupannya, ya, baik suami maupun istri, karena itu yang dicari, ya, diri sendiri lebih utama, orang lain tidak penting. Ya. Maka kepada kita hati-hati kalau kemudian bagian-bagian ini ada di dalam diri kita, ya, ada di dalam hidup kita, ya, kita terlalu mementingkan diri sendiri. Yang penting saya, yang penting aku, tidak peduli dengan orang lain. Orang lain mau sekarat kayak mau apa kayak, yang penting saya. Ya, sehingga orang mencapai kehidupannya berlomba-lomba hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk menyenangkan dan membahagiakan diri sendiri. Ya. Dan yang berikut menjadi tidak puas dengan segala yang dimiliki, harta, kedudukan, dan bahkan keluarga. Pada akhirnya pengaruh hedonisme akan membawa kita sampai di sana. Harta, kedudukan, keluarga itu menjadi tidak ada artinya. Ya, kita tidak menjadi merasa puas dengan semuanya itu. Sehingga maka tidak heran ya, kalau kemudian ada orang yang memiliki jabatan yang tinggi, ya, punya harta yang banyak, ya, segala sesuatu bisa dia nikmati di dalam hidupnya, tetapi kemudian masih juga mencari, ya, yang lebih dari itu. Ya, ada orang yang tidak puas dengan suami sendiri, dengan istri sendiri, ya, kemudian mencari istri atau suami yang lain. Harta yang dimiliki, ya, contohnya aja para pejabat, ya kan, sebelum mendapat kedudukan itu, ya kan, diperlihatkan harta gunung ininya, ya, banyak miliaran rupiah. Tapi kok menjadi pertanyaannya, kenapa masih bisa korupsi? Ya, ini memperlihatkan bahwa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Maka ini menjadi warning bagi setiap kita. Lalu kemudian yang terakhir adalah menjadikan pribadi yang memiliki sifat konsumtif, ya, yaitu melihat segala sesuatu sebagai bentuk kesenangan dan bukan kebutuhan. Maka kemudian suka belanja. Sudah ada baju, hari ini baru dibeli, besok beli lagi, udah beli lagi, gitu ya. Karena apa? Ya, karena ini mendapatkan kesenangan. Belanja terus, sekali belanja, ya, banyak sekali tasnya, ya. Inilah ciri-ciri, ya, pengaruh dari hidup hedonisme. Orang tergoda. Semuanya ini sebetulnya didapatkan hanya untuk memperlihatkan, ingin diperlihatkan kepada orang lain, supaya orang lihat, oh, terpandang, maka orang kemudian akan menghormatinya, ya, maka kemudian orang akan segan, ya. Namun sebetulnya Bapak Ibu saudara-saudari bukanlah demikian, ya. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, melalui teks kita Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Rasul Paulus mengatakan di sana, di ayatnya yang ke-17, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu.
Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian yang lain Rasul Paulus pun mengingatkan, menasehatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jadi turutilah teladanku. Ini bukan hanya diberikan kepada jemaat yang ada di Filipi, tetapi juga kepada jemaat-jemaat yang lain, secara khusus jemaat yang ada di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, turutilah teladanku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus hidup. Dia selalu konsisten dengan Injil yang sudah dia terima. Dia meyakini bahwa hidupnya di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Bahwa sesungguhnya kebahagiaan dan kesenangan hidup itu hanya ada di dalam Kristus. Maka Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi untuk senantiasa mengikuti teladan mereka yang telah hidup di dalam Kristus. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dosa telah mengakibatkan pencarian kesenangan manusia menjadi salah arah, bahkan menghancurkan dirinya sendiri, sehingga membutuhkan transformasi yang radikal melalui kebenaran Injil. Jadi hanya melalui kebenaran Injillah kita dapat menemukan kesenangan, kebahagiaan hidup yang sejati. Ya, di dalam bagian yang lain Rasul Paulus pun mengatakan bahwa Injil merupakan kekuatan Allah. Jadi sudah sangat jelas ya bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita merdeka dari perilaku hidup hedonisme, dari pengaruh hidup hedonisme. Hanya dengan kekuatan Injil, hanya dengan kebenaran Injil. Di ayat yang ke-18 di sana dikatakan, bagian yang terakhir, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah mereka? Siapakah seteru salib Kristus itu? Ya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19, yaitu orang yang hidup dalam kebinasaan. Orang yang hidup dalam kebinasaan, atau dengan kata lain orang yang hidup dengan pemborosan. Hawa nafsu menjadi bagian di dalam kehidupannya, sehingga orang-orang tersebut merasa tidak puas dengan apa yang sedang dia hidupi, dan dia tidak menyadari bahwa sebetulnya tujuan hidupnya ada pada kebinasaan. Yang kedua, siapa yang menjadi seteru Kristus itu? Yaitu orang yang hidup dengan perut. Rasul Paulus pada bagian yang lain mengaitkan bagian ini dengan hal makan dan minum. Ya, kalau dalam kitab-kitab yang lain Rasul Paulus singgung ini. Ya, perut dikaitkan dengan makanan. Ya, makanan halal dan tidak halal. Jadi soal kenyang yang dipentingkan. Ya, yang penting kenyang. Ya, begitu kenyang pun tidak merasa puas juga, tidak merasa senang. Ya, maka terus menerus makan terus. Ya, sampai bengkak, lalu kemudian ya kalau melihat makanan tadi ya ditunjukin, waduh itu makanan paling enak ya. Nah, kita seringkali ya terjebak di dalam bagian-bagian itu. Ya, saya punya rekan, ya kami sama-sama wisuda, ya masih sangat muda, dia meninggal kalau tidak salah 5 tahun yang lalu. Ya. Oleh karena apa? Ya karena penyakit jantung, darah tinggi dan banyak semuanya. Ya padahal rekan-rekannya sudah mengingatkan, tolong atur makanmu. Nah, hamba Tuhan memang susah. Ya kalau udah berkunjung ke jemaat lalu kemudian jemaat suguhkan makanan, waduh itu tidak bisa nolak. Ya, apalagi ke daerah saya, ya hanya mau doa aja disuguhkan makanan yang enak, doa diundang untuk berdoa, hamba Tuhan diundang untuk berdoa.
langsung disuguhkan makanan. Ya, mulai dari yang terbang, merayap, sampai yang ini ada semua di meja. Nah, kalau udah diperhadapkan dengan itu, maka lupa diri. Ya, maka penyakit pun udah nggak dirasakan, karena udah melihat bentuk kesenangan, kebahagiaan yang ada di makanan itu. Lalu kemudian yang berikut adalah orang yang hidup dengan aib. Ya, aib di sini disebut ya, atau di dalam teks asli yaitu menggambarkan perbuatan yang memalukan. Ya, di dalam bagian-bagian yang lain Rasul Paulus singgung dengan bagian seksual dan lain sebagainya. Ya, nafsu birahi seseorang itulah yang menjadi seteru salib. Lalu yang terakhir adalah orang yang hidup hanya memikirkan perkara duniawi, ya, memiliki sikap yang duniawi, ya, sehingga orang-orang yang demikianlah yang menjadi seteru salib Kristus. Maka seteru salib adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi hidupnya tidak selaras dengan pengakuan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini merupakan warning bagi kita. Jangan sampai kita antusias terus, semangat beribadah, semangat di dalam persekutuan, ya, semangat di dalam hal-hal yang spiritual, percaya, berdoa sambil menangis dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu jauh, ya, hanya sekedar pengakuan, tidak dihidupi di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh salib Kristus dan terus berjuang menuju kepada kesempurnaan hidup di dalam kematian Kristus, maka kita diharapkan supaya sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang merdeka dari perilaku hidup hedonisme. Sebab gaya hidup hedonisme bukan hanya saja menjauhkan orang percaya dari salib Kristus, melainkan perilaku hidup hedonisme menabrak prinsip salib Kristus. Kata menabrak saya kasih ya tanda kutip. Ya. Menabrak artinya kita pun sudah mulai menghilangkan, waktu ke waktu sudah mulai menghilangkan salib Kristus yang sudah diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Maka dengan demikian, bagaimana supaya sebagai orang-orang tebusan Kristus dapat hidup bebas, terhindar dari perilaku hidup hedonisme? Firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita, menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kata menantikan di dalam teks asli itu diartikan sebagai bertekun, setia, berharap, bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan orang percaya. Jadi hanya dengan bergantung, bertekun, setia, dan berharap terus kepada Kristus, maka kita akan terhindar dari segala perilaku pengaruh hidup hedonisme. Ya, nantikan itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesetiaan, kita terus diarahkan, ya, untuk hidup bagi Kristus. Mengapa? Ya karena Kristus adalah Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak mudah tentunya, karena ada begitu banyak godaan yang begitu luar biasa. Tapi kalau kita tekun, kita sungguh-sungguh, kita terus setia, kita terus bergantung kepada Tuhan, maka kita bisa dan bahkan mampu untuk dapat mengalahkan perilaku hidup hedonisme. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup di dalam kuasa Tuhan
ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kata menaklukkan di dalam terjemahan asli di sana diartikan sebagai menundukkan segala sesuatu. Segala sesuatu ini adalah menjadi kepunyaan Kristus, menjadi kepunyaan Tuhan kita, termasuk diri kita. Maka termasuk juga hal-hal yang menjadi pemberian Allah di dalam hidup kita itu sebetulnya adalah milik Allah. Kepada kita hanyalah dititip. Oleh karena itu jangan menganggap bahwa istri dan suami kita, anak-anak kita adalah sebagai bagian kesenangan dan kehidupan dari tujuan hidup kita. Kesenangan dan kebahagiaan dari tujuan hidup kita. Kita menyingkirkan Tuhan, lalu kita melihat lebih sayang kita kepada suami kita, lebih sayang kita kepada istri kita, lebih sayang kita kepada anak-anak kita. Itu pun tidak salah. Tapi kalau itu menjadi tujuan hidup kita, tujuan akhir kita, hati-hati. Jangan sampai kita memberhalakan mereka. Oleh karena itu ketika kita merasa kehilangan, maka kita mensyukuri itu, bahwa ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Maka percayakan, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang berotoritas memimpin dan menuntun kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka kalau Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang berkuasa, maka terhadap apa kita harus khawatir? Terhadap apa harus kita ragu dan lain sebagainya? Harus kita takut? Tidak ada. Karena sebetulnya hidup yang kita miliki adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Maka biarlah kita menikmati kesenangan hidup itu dengan mensyukuri bahwa semua yang kita miliki adalah firman. Semua yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu, firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa tujuan hidup manusia harus berpusat kepada Kristus. Jadi tujuan hidup manusia harus berpusat kepada Kristus. Apapun yang kita capai, apapun yang kita raih, apapun yang kita miliki, semuanya itu berpusat kepada Kristus. Dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Maka kalau kemudian suatu saat itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba diambil oleh orang lain, kita tidak perlu menyesal. Karena semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Di dalam katekismus Westminster di sana dituliskan, tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Menikmati Dia. Jadi tujuan utama kita menikmati Allah, memuliakan Allah. Jadi kesenangan dan kebahagiaan hidup itu hanya kita dapatkan di dalam Allah. Karena Dialah yang memberikan kesenangan itu. Dialah yang memberikan kebahagiaan hidup itu kepada kita. Oleh karena itu setiap kita sebagai orang percaya harus menyadari bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah sebuah pertandingan, sebuah pertarungan yang panjang. Namun kita meyakini di dalam sebuah pertandingan itu ada pertolongan dari Roh Kudus melalui kebenaran firman Allah yang akan terus memampukan kita, yang akan terus menyanggupkan kita, sehingga kita disanggupkan mampu untuk mengalahkan kedagingan kita, untuk mengalahkan hawa nafsu kita, sehingga dengan demikian kita pun terbebas, terhindar, kita merdeka dari pengaruh hidup
hedonisme. Oleh karena itu teruslah bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus dan terus-menerus mengarahkan diri kita kepada persekutuan dengan kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai penutup, akhirnya saya mengutip apa yang dikatakan oleh John Piper. Ya, John Piper mengatakan, to be satisfied by the beauty of God does not come naturally to sinful people. By nature, we get more pleasure from God's gift than from Himself. Jadi dipuaskan oleh keindahan Allah, ya, tidak datang secara alami kepada orang-orang berdosa, ya, melainkan secara alami, ya, dapat didapatkan di dalam pemberian Allah, bukan kepada diri Allah sendiri. Jadi sebetulnya kesenangan yang kita miliki itu, ya, kita lebih senang dengan menikmati apa yang menjadi pemberian Allah. Kita lebih senang dengan menikmati hidup, kebahagiaan yang Tuhan berikan, dengan hal-hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, ini problemnya. Inilah yang menjadi masalah kita. Kita senang dengan apa yang Tuhan beri, tapi kita tidak senang dengan Sang Pemberi hidup di dalam kehidupan kita. Kita selalu menjadi seterunya dengan hawa nafsu yang kita miliki. Dan perkataan yang kedua yang dikatakan oleh John Piper, yaitu God is most glorified when we are most satisfied Him. Tuhan paling dimuliakan ketika kita paling puas di dalam kita. Jadi sebetulnya di dalam Dia. Jadi sebetulnya kepuasan yang kita miliki itu, kesenangan yang kita miliki itu, kebahagiaan yang kita miliki itu, sebetulnya hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap senantiasa hidup dengan menikmati Allah di dalam kehidupan kita, sehingga apapun tantangan, apapun cobaan, apapun yang menjadi godaan kita, kita tidak akan terpengaruh olehnya, karena kita memiliki Allah di dalam hidup kita. Kita memiliki Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjalani hidup kita sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa.